What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Bang Kera. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di sebuah sungai dan memperlihatkan seorang wanita cantik yang tengah mengemudikan perahunya sembari mengantarkan turis untuk berkeliling menyusuri sungai di desa tersebut. Setelah beberapa saat, gadis bernama Ilyana itu pun memutuskan untuk bersandar dan mengikat perahunya pada sebuah gubuk, lalu bergegas pulang untuk makan siang. Saat sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan, Ilyana diberitahu oleh ayahnya yang sedang sakit untuk tak menggunakan perahu karena itu adalah pekerjaan laki-laki. Ilyana menjawab bahwa mereka membutuhkan uang untuk membeli obat serta makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadi mau tak mau ialah yang harus menggantikan pekerjaan ayahnya. Ayahnya pun merasa kasihan dan dia berniat untuk pergi ke kota untuk mencari lowongan pekerjaan yang cocok untuknya. Namun Ilyana mengatakan kalau ia tak mau kalau harus bekerja di kota mengingat keadaan sang ayah yang sakit dan butuh perhatian darinya, dan dia memutuskan untuk tak akan berangkat ke kota selama ayahnya belum membaik. Sesaat kemudian saat Ilyana sedang berbicara dengan teman sekampungnya, datang seorang pria bernama Gabo yang menyapanya. Gabo mengatakan bahwa ia akan pergi ke pasar dan membawakan beberapa bawaan untuk ayahnya Ilyana yang sedang sakit. Gracia si penjaga warung pun mengatakan bahwa sepertinya Gabo begitu menyukainya. Gracia pun berniat untuk mencomblangkan Ilyana dengan Gabo dan membantu proses PDKT mereka. Namun respon Ilyana tampak biasa saja dan menganggap kalau Gabo baik kepadanya karena mereka memang teman sejak kecil. Singkat cerita, setelah beberapa saat Gabo pun tiba di rumah Ilyana dengan membawa kelapa dan buah untuk ayahnya Lana. Dia juga mampir sebentar untuk menyapa ayah Lana yang masih sakit itu. Ia menunjukkan perhatian kecilnya pada ayahnya Lana, sementara Lana terlihat sibuk di dapur. Lantas ketika Gabo pergi, ayah Lana bilang pada Lana kalau ia sadar si Gabo ini menyukai Lana. Namun lagi-lagi Lana merespon biasa saja dan enggan membahasnya. Sementara sang ayah saat ini sangat ingin melihat Lana menikah dan menggendong cucunya. Lantas pada malam harinya Gabo terlihat mendatangi warung Gracia untuk berbincang padanya. Gabo meminta saran mengapa Ilyana terus jutek padanya. Gracia mengatakan mungkin ada yang salah dengan Ilyana. Menurutnya Gabo adalah pria yang sempurna. Dia tampan, kekar dan sangat ramah. Lantas tiba-tiba sambil makan kerupuk, Gracia pun mulai memancing-mancing. Dan layaknya kucing dikasih ikan, Gabo pun langsung menyambutnya dengan hangat. Namun saat itu baru juga secelup, Gabo memilih untuk pergi dan membuat Gracia tampak kecewa. Keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan seorang turis yang sedang merekam pemandangan desa yang begitu memukau. Dia kemudian menghampiri gubuk Ilyana dan bertanya padanya di mana pengemudi perahunya karena dia ingin diantarkan berkeliling sungai dengan perahu tersebut. Pria itu pun tampak tak menyangka saat Ilyana menjawab bahwa ialah yang merupakan pengemudi perahunya karena biasanya pekerjaan seperti ini dikerjakan oleh pria. Lantas setelah menawar harga yang pas, mereka pun berangkat menyusuri sungai. Sepanjang perjalanan mereka pun mengobrol tentang keseharian warga desa. Lana menjawab ia bisa mengantarnya berkeliling desa namun dengan tambahan bayaran tentunya. Lana juga menceritakan bahwa pekerjaannya ini terpaksa dilakukan karena sang ayah sedang mengalami sakit. Lantas singkat cerita tibalah mereka di tempat tujuan. Mereka pun akhirnya berkenalan dan pemuda itu ternyata bernama Levi. Levi pun diajak berkeliling desa sampai akhirnya memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan. Levi menceritakan bahwa dirinya adalah seorang vlogger yang mana setiap videonya akan diunggah di berbagai medsosnya. Lantas di saat sedang asyik mengobrol, Ilyana dihubungi oleh Gabo yang mengatakan kalau kondisi kesehatan ayahnya menurun. Melihat Ilyana yang pergi tergesa-gesa, Levi pun memutuskan untuk ikut dengannya. Ketika mereka tiba di rumah, Gabo menceritakan bahwa ayah Lana sempat terjatuh di jalan. Namun untungnya secara kebetulan ia
ia sedang melintas. Gabo menyarankan lebih baik mereka menemui dokter untuk mencari tahu kondisinya. Sementara itu Lana yang belum punya cukup uang meminta sang ayah untuk tenang dan berjanji akan segera membawanya ke rumah sakit. Lantas saat akan mengantarkan Levi kembali ke villa, Levi mengira kalau Gabo adalah abangnya. Namun saat itu Lana segera menceritakan yang sebenarnya, kalau Gabo adalah teman masa kecilnya. Lantas saat mereka melewati warungnya Gracia yang genit ini mencoba berkenalan dengan Levi. Levi pun iya doang dan berbicara pada Iliana kalau ia berniat untuk kembali menyewa perahunya pada esok hari. Ia ingin lebih banyak mengeksplor desa cantik ini katanya. Iliana pun setuju, namun ia meminta bayaran 1.200 peso. Namun kala itu karena liburannya dengan budget terbatas, Levi memilih untuk menawar seharga 1.000 peso. Dan akhirnya tawar-menawar pun dimenangkan oleh Levi. Lantas keesokan harinya Iliana pun terlihat sudah berada di perahunya sejak pagi. Lantas datanglah Levi. Sebelum jalan, Levi bertanya bagaimana keadaan ayahnya. Lana menjawab ayahnya belum berani dibawa ke rumah sakit dan syukurnya saat ini dia sudah lebih membaik. Lantas tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun segera bergegas untuk berjalan-jalan. Saat mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi, keduanya pun mengobrol panjang lebar. Levi bertanya tentang ibunya Lana. Lana pun menjawab bahwa sang ibu sudah meninggalkan mereka sejak lama dan sejak kecil ia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Lantas setelah beberapa saat mereka pun menemukan tempat yang bagus dan berhenti di sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Levi saat itu terlihat kagum dengan keindahan alam di sini dan tempatnya yang sangat menenangkan. Lana bertanya sudah berapa banyak tempat yang dia kunjungi. Levi menjawab ia baru mengunjungi beberapa tempat saja karena jujur saja ia belum mampu berpergian terlalu jauh sampai ke luar negeri karena ia pun baru merintis karir vlogernya belum lama ini. Lantas mengingat kondisi cuaca yang sangat panas, Levi pun berinisiatif untuk berenang di sungai. Ketika itulah Lana pun terkesima dengan roti sobek miliknya Levi. Levi pun tiba-tiba menjahilinya yang pada akhirnya membuat Lana juga ikut bermain di sungai itu. Mereka pun bermain bersama layaknya sepasang kekasih. Lantas ketika sampai di rumah, di depan cermin Lana pun melamun membayangkan Levi. Ia pun hanyut dalam pikirannya sampai tak sadar jemari lentiknya sudah masuk ke dalam donat keju miliknya. Hal yang sama nampak juga dialami oleh Levi yang terus kepikiran oleh Lana. Lantas keesokan harinya sang vlogger pun kembali jalan-jalan dengan Lana. Entah mengapa hari itu keduanya tampak lebih dekat dan juga akrab. Hari itu mereka pun memutuskan untuk menjelajah area air terjun yang masih sangat asri. Lagi-lagi keduanya pun terlihat asik bermain air dan kemudian menyantap makan siang yang Lana bawa dari rumah bersama-sama. Lantas setelah beberapa saat mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Setibanya di villa, keadaan di sana sudah malam. Tak lupa mereka pun mengobrol sejenak sebelum Lana kembali ke rumahnya. Saking hangatnya obrolan mereka pun sampai terbawa suasana. Dan untuk pertama kalinya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi sampai lupa waktu. Dan ketika pagi harinya barulah Lana kembali ke rumah dengan keadaan yang terburu-buru. Setibanya di rumah tanpa diketahui siapapun, Lana langsung menyiapkan segala barang-barangnya. Ia lupa seharusnya ia berangkat menuju rumah sakit sejak pagi buta. Namun ketika akan bergegas, Lana dipanggil oleh ayahnya. Ia pun datang bersama dengan Gabo yang ternyata sudah mengantar ayahnya ke dokter. Lana pun benar-benar berterima kasih kepada Gabo. Saat Lana akan membayar Gabo, Gabo justru enggan menerima uang dari Lana. Menurutnya ini adalah tanggung jawabnya sebagai teman dekat. Lantas setelah selesai caper dengan calon mertuanya, Gabo pun izin untuk pulang. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Gracia. Gracia ternyata punya kejutan dan menunjukkan ponselnya kepada Gabo. Ternyata semalam Gracia berhasil merekam aksi berkuda Lana dengan Levi. Gabo pun cemburu berat dan langsung menuju ke vilanya Levi. Gabo yang cemburu ini pun tak kuasa menahan emosinya. Beruntung Lana datang tepat waktu dan memisahkan keduanya. Lantas setelah mendengar pernyataan Lana, Gabo pun langsung mengerti kalau dirinya hanya terlalu berharap
Dan pada saat itu juga ia pun memutuskan untuk undur diri. Malam harinya karena terlalu sakit hati, Gabo pun ngopi di warungnya Gracia. Menyadari kalau Gabo sedang galau-galaunya, Gracia pun kembali memancing. Untungnya kali ini umpannya benar-benar dimakan. Mereka pun akhirnya berpush rank untuk pertama kalinya, walau di pikirannya Gabo hanya membayangkan si Lana. Lantas pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba Lana datang. Namun ia langsung bergegas pergi setelah melihat apa yang sedang terjadi. Lantas keesokan harinya, Levi yang rencananya akan pulang hari ini menghubungi Lana dan menunggunya di gubuk. Lana ternyata sudah janjian untuk ikut dengan Levi ke Manila. Namun saat akan bergegas, nampak sang ayah yang menyapanya sambil bertanya apakah Lana akan meninggalkannya. Seketika itulah Lana pun teringat dengan janjinya di awal kalau ia tak akan pergi jauh dari ayahnya dan berjanji akan terus merawatnya. Ditambah lagi melihat wajah sang ayah yang berlinang air mata, Lana akhirnya tersadar kalau saat ini prioritasnya hanyalah menjaga ayahnya. Ia tak ingin seperti ibunya dulu yang meninggalkan ayahnya begitu saja. Ia pun akhirnya mengabari Levi bahwa dirinya tak jadi ikut dengannya ke kota dan memilih tinggal di desa merawat ayahnya yang sudah sepuh. Lantas tepat pada sore harinya, Lana pun tersenyum bahagia melihat vlog Levi yang baru diunggah. Dalam video itu Levi juga menceritakan tentang dirinya yang jatuh cinta dengan wanita desa setempat. Ia juga berjanji dalam video itu akan kembali datang ke desa itu setelah menyelesaikan pekerjaannya di kota.